Harga tiket pesawat ke luar negeri tengah melonjak drastis. Salah satu rute yang paling naik signifikan ialah Jakarta-Singapura, di mana rute bolak-baliknya dihargai 8 sampai 10 juta rupiah. Angka ini melonjak tajam dari sebelumnya yang hanya 2 sampai 3 juta rupiah dengan maskapai full service. Ketua Umum DPP Astindo, Pauline Suharno mengatakan peningkatan harga tiket pesawat disebabkan naiknya biaya aftur hingga peningkatan permintaan penerbangan secara signifikan setelah pembukaan border. Sementara itu, CEO Traveloka Cesar Indra mengatakan harga tiket pesawat pada destinasi top 3 memang naik 20% sejak akhir bulan lalu, seperti Singapura, Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Untuk harga tiket Garuda Indonesia, Singapore Airlines dipatok 7,2 juta rupiah untuk sekali jalan. Untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa kenaikan harga tiket pesawat saat ini, kita sudah bergabung dengan jurnalis CNBC Indonesia, Dina Gurnik di Bandara Soekarno-Hatta. Halo Dina. Ya, Dina, dari pantauan Anda saat ini di Terminal Internasional Soekarno-Hatta, seperti apa kenaikan harga tiket pesawat ke sejumlah negara dan bagaimana nih hal ini mempengaruhi jumlah penumpang di sana tentunya? Ya, Safira dan juga pemirsa, sebelum saya berbicara soal harga tiket, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kondisi atau situasi di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Seperti yang terlihat di belakang saya, situasinya masih terpantau normal. Memang cukup ramai pada sore hari ini, namun masih tergolong normal begitu. Seperti yang terlihat di belakang saya, ini merupakan masyarakat yang akan berangkat atau merupakan calon penumpang yang akan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3, baik menggunakan penerbangan domestik maupun internasional, dan ini salah satu rombongan jemaah umroh yang baru saja tiba di tanah air, baru saja pulang begitu, dan mereka sedang melakukan transit. Jadi dari tanah suci kemudian tiba di Indonesia dan akan pulang ke rumah masing-masing menuju kota Medan begitu. Ini mereka akan berangkat pada pukul 6 sore nanti. Ini sudah menunjukkan bahwa memang jumlah penumpang atau penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 ini masih belum terlalu berpengaruh, belum terlalu terdampak pada dampak kenaikan aftur yang juga berpengaruh pada dampak kenaikan tiket. Dan meskipun memang masih belum ada data yang pasti dari pihak Bandara Soekarno-Hatta, namun per hari ini memang jumlah penerbangan dan juga jumlah penumpang masih tergolong normal jumlahnya, yakni berada pada angka 100.000 penumpang yang bergerak dari dan juga menuju ke Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan 1.000 penerbangan. Ini pun terlihat juga dari data jumlah penerbangan jemaah umroh ke Tanah Suci, di mana seperti yang kita ketahui pemerintah Arab Saudi sudah kembali membuka perjalanan ibadah umroh bagi masyarakat Indonesia per 8 Januari 2022 lalu, dan tercatat semenjak dibuka yakni pada tanggal 8 Januari 2022 lalu hingga 24 Mei 2022 yakni pada pekan kemarin, jumlah total jemaah umroh di Bandara Soekarno-Hatta yang berangkat dan datang tercatat sekitar 340.000 orang dengan menggunakan 989 penerbangan atau hampir 1.000 penerbangan. Stabilnya jumlah penumpang di bandara ini juga berbanding lurus dengan harga tiket. Ini tadi saya langsung melihat dengan menggunakan sejumlah aplikasi penyedia tiket penerbangan seperti Traveloka, Tiket.com, dan lain-lain. Ini bisa dibilang memang harganya masih belum terlalu terdampak dari kenaikan aftur. Kalau bisa dibilang sejumlah tujuan favorit yakni misalnya Jakarta Denpasar ini harganya berkisar pada angka 900.000 hingga 1,5 juta rupiah. Kemudian Jakarta Surabaya ini berkisar pada angka 750.000 rupiah. Ini harga terendahnya Jakarta Semarang ini bisa didapatkan dengan harga 600.000 rupiah. Kemudian Jakarta Medan ini juga salah satu rute favorit yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, ini bisa didapatkan dengan harga 1 juta rupiah per tiket satu arah atau one way. Namun kalau memang bicara secara general seperti yang sudah Safira jelaskan tadi,
sejumlah manajemen penyedia tiket pesawat, aplikasi penyedia tiket pesawat seperti Traveloka salah satunya juga mengakui bahwa memang sudah ada kenaikan harga terutama setelah pandemi, yakni sebesar 20% secara general, terutama ke kota-kota favorit dari Jakarta. Dan memang ini ada dua faktor yang mempengaruhi kenaikan harga tiket pesawat sendiri, yakni yang pertama adalah pandemi, di mana seperti yang kita ketahui industri penerbangan merupakan salah satu industri yang terdampak paling parah, di mana sejumlah maskapai harus melakukan PHK terhadap karyawannya. Ini juga berdampak hingga saat ini di mana adanya keterbatasan jumlah maskapai dan juga jumlah sumber daya manusia. Namun kondisinya masyarakat ini sudah kembali bergerak baik secara domestik maupun internasional. Maka dari itu ini terdampak pada ketersediaan pesawat di hanggar yang masih sedikit dan juga kian menipis. Kemudian faktor kedua yang juga mempengaruhi harga kenaikan tiket secara general adalah harga bahan bakar pesawat yang telah naik 4 kali lipat berdasarkan data dari US Energy Information Administration. Harga bensin pesawat ini mencapai 4,04 dolar Amerika per galon, jauh lebih tinggi kalau dibandingkan pada Mei 2020 yakni 0,46 dolar Amerika per galon. Kedua faktor inilah yang mempengaruhi kenaikan harga tiket secara general baik secara domestik maupun internasional. Nah, apakah kedepannya harga tiket pesawat ini akan terus naik akibat dua dampak ini, dan apakah kenaikan harga tiket ini akan mempengaruhi jumlah penerbangan? Kita akan terus memantau informasinya. Namun sementara demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Bandara Soekarno-Hatta. Kembali ke Safira di studio. Ya, baik, terima kasih Dina Gurning langsung dari Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali.